hampir mendekati. Ya, kalau saya melihat dari dominan yang mana, kita ambil setengah separuhnya, di situ nanti akan diuji lagi ya, apakah nanti kuat turun atau tidak. Atau tidak. Ya, begitu caranya Pak. Mungkin ada kesulitan lagi, monggo Oh, disampaikan. jadi pertama kita pakai time frame H1 dulu ya. Ya, selalu di H1 ini yang menjadi basic atau dasarnya dulu Pak. Jadi ngambil support resistennya mundur ke beberapa hari yang lalu juga ya. Oh bisa, berhari-hari pun bisa. Kalau misalkan tidak ada yang disentuh ya mungkin bisa berhari-hari panjang. Oh Tidak gitu ya. harus yang Ya. hari ini, tidak harus kemarin. Artinya di mana di situ harga pernah tercetak di atas, kemudian dia memantul, itu menjadi resisten nanti. Ya, ya. Jadi resistennya nanti. Ya contoh Ya. yang tadi yang baru saya sampaikan yang terdekat di sini. Kemudian di atasnya lagi karena ada, nah perkecil ada di sini, ada lagi di sini. Karena ini berdekatan dengan sebelah kirinya lagi, maka jadikan satu yang mengenai dua-duanya atau ketiganya. Semakin banyak mengena, semakin banyak disentuh, maka akan semakin kuat yang namanya resistennya itu. Nah, ini kan disentuh di sini. Artinya di situ mantul. Ketika naik, ini ditolak turun. Ketika naik ditolak turun. Kemudian demikian juga yang ini. Yang ini naik kemudian ditolak lagi turun lagi. Artinya ada tiga penolakan yang ada di sini. Satu, dua, tiga. Maka tidak heran ketika berada di area di sini ini mentok. Artinya di sini mantul, tekanan yang kuat sekali, benturan yang kuat sekali. Di atas ada benturan yang kuat sekali, maka tidak heran yang kemarin dia sempat mau menembus tetapi ditolak oleh seller. Artinya betul-betul di sini area yang kuat sekali, resisten yang kuat sekali. Sehingga ketika nanti naik pun harus diuji lagi. Ketika misalkan mantul naik, harus diuji lagi, harus mampu menembus resisten. Selagi belum mampu menembus resistennya, kemungkinan besar akan naik turun begini. Sampai ada kekuatan yang mampu menembus. Kalau sudah kuat menembus nanti baru kuat naik lagi. Biasanya begini nanya. Setelah tren kuat naik, kalau tidak punya daya kekuatan untuk naik lagi, maka dia akan sideways atau datar dulu. Baru nanti kalau sudah cukup, ya cukup kekuatan, dia breakout kuat lagi di atas. Nah, yang begini contohnya sering sekali dan ini sering sering terjadi yang model-model seperti ini. Contoh misalkan, ini sudah mulai naik, contohnya ini naik, sudah mulai naik, kemudian koreksi kecil, kemudian habis itu naik lagi, koreksi lagi, kemudian naik lagi. Ya perhatikan dia semakin di breakout, yang atas semakin di breakout, yang bawah semakin meninggi. Kalau kita lihat lembahnya dia semakin meninggi, artinya tren makin kuat. Nah, ketika berada di berbenturan dengan area resisten di sini ada resisten, ya berbenturan dengan resisten di sini, ini tidak mampu breakout, bahkan sideways atau tidak ada tren kuat naik dulu. Ini masih datar, ya naik turunnya begini. Biasanya kalau sudah kuat naik, eh, belum bisa menembus atau breakout dari resisten, dia akan naik turun begini datar. Datar ini ya naik, tidak ada tren, dia hampir sama. Sampai breakout lagi, perhatikan, sampai breakout lagi, ini masih sekitaran ini. Ya, meskipun ada breakout sebentar, tetapi turun lagi masih di bar up atau di jajaran baris naik. Nah, kemudian mulai naik lagi, breakout lagi, ini mulai breakout lagi di sini. Ya, ini mulai breakout lagi yang hijau kuat, kemudian lanjut naik lagi. Kemudian mungkin di atas ini ada benturan yang kuat di sebelah kiri, pasti ada benturan yang kuat. Nah, perhatikan yang terdekat ada benturan di sana,
resisten itu harga yang pernah dia cetak, harga tertinggi yang pernah dia cetak, kemudian terhenti di situ, kemudian kembali turun. Ini menjadi support resistennya kalau di atas. Sehingga berbenturan, ketika benturan lagi di sini, dia ditolak sampai di breakout lagi. Karena ini masih sideways, konsolidasi lagi, kekuatannya sudah lemas, sehingga naik turun masih ditolak oleh seller sampai benar-benar kekuatannya kembali pulih. Artinya buyer punya powerful lagi, di mana dia bisa breakout dari area resisten di sini. Dia breakout resisten di sana. Ya, setelah breakout dia kembali naik lagi. Nah, ketika di ujung sudah mulai ada penolakan, nah kita mesti lihat ketika sudah mulai ada penolakan, ada apa di sana? Pasti sebelah kiri ada benturan lagi. Ternyata ada benturan yang kuat lagi di sana. Ada benturan di sana. Nah, ini yang harus kita selalu lihat di sebelah kiri untuk kehati-hatian dan antisipasi. Ketika menyentuh area begini, menyentuh resisten, hati-hati, ditunggu sampai ada kejelasan apakah dia breakout naik atau mulai berbalik. Ya, nanti akan kelihatan dari candlenya, dari karakter candle yang terbentuk akan kelihatan di sana. Nah, ternyata ketika mulai breakout di sana, ya mulai, artinya di sini mulai penolakan, maka ujung yang tertinggi di sini menjadi yang paling kuat, menjadi resistennya. Ya, tadi awal kita ngambil dari sini yang merah ini, tetapi ketika sudah ada yang lebih tinggi yang terdekat, maka ini menjadi resisten yang kuat di sini. Sehingga kalau nanti naik harus diuji lagi di area resisten ini. Sebaliknya ketika di area resisten sudah mulai muncul penolakan, mulai muncul candle merah minimal berjajar 2, ya 3 akan jauh lebih kuat lagi, minimal berjajar 2, ini akan sangat cukup kuat untuk lanjut turun. Sehingga kita bisa memanfaatkan peluang untuk taking profit di sana. Kelihatan ketika dia mau berbalik. Satu, dia di puncak resisten, kemudian ada banyak penolakan, sudah mulai muncul candle yang berubah warna dan mulai berjajar, sehingga strukturnya akan jelas di sana. Strukturnya akan tampak di sana. Seller mulai muncul. Kemudian ketika turun harus diuji lagi di area koreksi atau area retrace-nya, di mana yang dominan di sini. Area retrace saya ambil dari ini, dari ujung atas ke ujung bawah sebagai dominannya. Kita ambil separuhnya, setengahnya sebagai area retrace-nya. Sehingga ketika turun ini harus hati-hati, diuji dulu di area retrace. Ketika di area retracement ini mulai muncul hijau-hijau, maka kita bisa entry buy untuk ambil profit yang cepat. Sebaliknya ketika di area retrace ini mulai kuat lagi, ya maka peluang untuk lanjut turun dia akan semakin banyak. Meskipun peluangnya lanjut turun, tetap kita perhatikan benturan di bawah. Ya, benturan di bawah ini menjadi support. Meskipun dia kuat turun, jangan selalu kita ambil posisi sell. Ya, tetap perhatikan apakah berdekatan dengan support atau tidak. Oke, sorry, ini maksud saya mau menulis support. Ini support kuat di sini. Perhatikan ketika turun dia sudah mulai penolakan. Mulai penolakan itu mulai ada ekor. Kemudian berikutnya ini dia turun lagi, bukan hijau di awal, ini turun dulu sampai menembus area breakout tetapi dikembalikan. Di candle itu tidak jadi breakout tetapi menjadi false breakout atau breakout yang gagal namanya. Kalau sudah terbentuk seperti ini kuat sekali, kondisi seperti ini kuat sekali, petunjuk yang
mengindikasikan buyer sangat kuat. Dengan alasan satu di sini, ini ada support, 2 kali support yang tidak di breakout. Kemudian merah ini sudah mulai ada penolakan. Kemudian hijau ini sempat turun, kemudian ditolak lagi oleh buyer, sehingga penolakan yang luar biasa, penolakan buy yang luar biasa. Maka kita bisa ambil posisi sebenarnya di sini buy. Ya, dari melihat histori yang ada, dari melihat struktur yang ada sebelumnya, step-stepnya kita baca, kita lihat yang mengarah pada penolakan buyer yang kuat. Ini kita manfaatkan lagi. Kemudian setelah kita ambil posisi buy, jangan lupa yang sekarang dominan adalah seller. Yang sekarang menguasai, menjadi pemenangnya adalah seller. Ya, artinya harus tetap memperhatikan kondisi koreksi atau retrace-nya. Ya, tidak berlaku lagi yang hijau, sekarang yang merah dominan. Yang merah dominan sampai di bawah sini, berarti kita tarik dari yang merah, kita ambil yang bodinya sampai di sini. Kita ambil bodi ujung atas dan bodi ujung bawah, kemudian kita tarik atau kita garis paruh setengah dari merahnya. Ya, kalau misalkan ini kurang naik, kita bisa naikkan. Ya, artinya dengan visual kita bisa lihat tengah-tengahnya di sebelah mana. Tengah-tengah ini untuk menguji dan mengukur apakah nanti ketika nanti dia naik kuat atau tidak. Kalau hijaunya nanti menembus area koreksi ya maka kemungkinan besar dia akan kuat naik lagi. Sebaliknya ketika di area koreksi, area retracement ini ternyata dia mulai ditolak, mulai muncul candle yang berubah warna lagi dari hijau menjadi merah dan mulai berjajar minimal 2, maka hati-hati di situ berpeluang untuk mantul kembali. Maka di candle yang ketiga yang merah kita bisa manfaatkan untuk entry sell. Oke, entry sell di sana. Kemudian sampai di mana kira-kira? Tetap masih diuji di area support karena di support bawah itu kuat sekali. Sehingga ketika dia turun harus diuji lagi di area support di sini. Apakah dia nanti kuat nembus atau tidak? Perhatikan selain dilihat area support, perhatikan juga pola candle atau karakter candle, kemudian strukturnya. Struktur yang terbentuk ini menuju ke bawah, kemudian di bawah dibatasi oleh area support, dan pola candle yang dibentuk ini mulai banyak penolakan lagi di sana. Penolakan yang saya maksud ada ekor di bawah, ekor panjang di bawah dan tidak breakout. Maka ini penolakan buyer yang kuat. Penolakan buyer yang kuat, kemudian dikonfirmasi satu candle warna hijau, maka selanjutnya di sana kita bisa entry buy. Ya, tentu dengan memperhatikan lotnya, dengan memperhatikan money manajemennya. Ya, kita bisa dapat profit dari entry di sini setelah 2 jam. Setelah 3 jam baru dapat 250 pip. Setidaknya ketika ada peluang kita entry, potensi untuk profit banyak. Artinya potensi untuk mendapatkan profit terbuka lebar. Kemudian selanjutnya nanti pergerakan demi pergerakan tetap kita lakukan uji lagi di area koreksi bagaimana, kemudian area support bagaimana. Kalau area support di breakout, kemungkinan besar dia akan turun, kemudian dia menuju ke support berikutnya. Di sini ada penolakan lagi. Perhatikan ketika ada banyak penolakan, kemudian penolakan terkuat berada di sini. Ini karena saya sampaikan kuat ada dua titik, 2 harga yang ditolak sehingga menjadi support yang kuat berikutnya. Ya, ketika di support berikutnya tidak mampu untuk breakout dan mulai berubah warna lagi, ya minimal 2 warna, ini kemungkinan besar dia akan mantul lagi. Apalagi sudah muncul yang tebal, maka kemungkinan besar dia akan naik lagi.
Ya, kira-kira seperti itu prosesnya. Nanti kalau misalkan mau menganalisa secara bertahap, kemudian selalu kita perhatikan benturan-benturan yang ada, selalu kita perhatikan support resistennya, kemudian penolakan-penolakannya, kemudian koreksinya atau retracementnya. Nah, kembali ke yang sekarang running, tadi di sini kita sudah buat garis support. Ini perhatikan, ini sudah hampir 1 jam masih ya masih bergerak di sekitaran ini, sehingga ini tetap berpeluang untuk naik jauh lebih kuat lagi. Tentu nanti menunggu konfirmator candle hijau-hijau. Artinya ketika sudah tidak mampu untuk di breakout, maka fokus kita adalah buy dengan memperhatikan nanti candle-candle berikutnya yang memperkuat posisi buy. Contoh misalkan sudah muncul hijau panjang, hijau begitu ya, hijau panjang, sehingga ini yakin kalau sudah betul-betul alasannya kuat, maka kemungkinan kita keluarkan cepat sekali ya, profit maksud saya. Apalagi sudah breakout di area resistennya, nanti akan jauh lebih kuat tekanan ke atas. Oke, seperti ini kira-kira Pak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ketika ada kesulitan silakan disampaikan, biar nanti prakteknya pelan-pelan juga bisa kita lakukan. Karena kalau ada kesulitan kemudian kita mau analisa juga buntu lagi nanti ya. Setidaknya ada gambaran satu yang kita lihat, karakter candle, kemudian kecenderungannya bagaimana, kemudian support resistennya di mana, koreksinya di mana ya. Itu yang menjadi dasarnya ya. Untuk menganalisa itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang harus kita perhatikan. Cukup kita lihat karakternya, strukturnya, support, resisten, dan penolakan, akan bisa kita dapatkan peluang di sana nanti. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi bagusnya Pak kalau kita ambil price action itu jangan terus-terusan ya. Misalnya udah close, kita analisa dulu Ya, sebaiknya. betul. Begitu kita close profit, kita berhenti dulu sebentar. Artinya menunggu lagi ada peluang apa di sana. Jangan terus-terusan begitu kita profit masuk lagi, itu namanya kehausan nanti Pak, kehausan profit. Sehingga yang terjadi semakin ya ibaratnya semakin banyak kita minum air garam, semakin kita kehausan lagi. Sama kalau profit itu begitu Pak. Kalau tidak percaya silakan dicoba, nanti ketika sudah profit pasti ingin mencoba lagi. Profit makin banyak, mencoba lagi, tidak ada habisnya, karena selalu yang ada adalah kehausan tadi. Tidak ada batasan, tidak ada sistem yang kita pakai dengan jelas. Padahal sudah kita sampaikan, kalau sudah memenuhi syarat kita entry, belum memenuhi syarat kita tunggu dulu. Usahakan setelah profit break dulu, biar nanti psikologi juga tenang, emosi tidak meledak-ledak gitu. Biasanya kalau udah profit pengennya entry terus Pak, kok gampang gitu, entrynya profitnya kok gampang, apalagi kalau sudah real account. Di luar, artinya di luar yang kita perkirakan. Ketika analisa profitnya yang kita perkirakan cuma 100, ternyata dapatnya 300, 400, sehingga mendorong kita untuk terus mencari lagi. Ternyata semudah ini gitu, ternyata kok gampang gitu, sehingga nanti mendorong terus. Yang itu yang membahayakan nanti, yang bisa menjatuhkan kita ke kerugian yang panjang, karena tidak bisa mengontrol emosinya. Kembali ke psikologi kemarin, tidak bisa mengontrol psikologi, yang ada akan jatuh dalam suatu keadaan yang tidak pernah kita duga. Seolah-olah mau naik, tapi ketika kita entry buy tiba-tiba turun karena kita tidak jeli dan kita hanya mengikuti dari perasaan tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti banyak mencoba, banyak praktek saja. Intinya satu, perhatikan, dilihat di situ kecenderungannya kemana. Nah, sekarang kecenderungannya misalkan tadi turun, kemudian dilihat di situ apa ada penolakan atau apakah ada support resisten, koreksinya di mana. Kita langsung garis koreksinya di sini.
untuk menguji karena arahnya turun, berarti harus yang diuji di bawah bukan di atas. Kemudian supportnya di mana? Oh, ternyata di situ ada support yang dekat di sini. Itu caranya, tahap-tahapnya begitu. Selalu kita lihat zoom in dan zoom outnya. Kemudian cari yang terdekat dari running di sini, yang mana yang berdekatan dengan running di situ. Ternyata yang berdekatan adalah ini, kemudian ini betul-betul menyentuh. Kemudian di sini juga ada sentuhan di sana. Ini menjadi support yang kuat yang harus kita uji nanti ketika dia turun. Karena arahnya ke bawah, arah strukturnya sekarang mengarah ke bawah meskipun kecil. Baru nanti diuji ketika breakout, diuji lagi di sini tadi. Area koreksi. Ketika koreksi arahnya ke bawah berarti masih berpeluang untuk lanjut turun. Tetap kita antisipasi lagi di mana dia banyak penolakan di situ jadi sebagai supportnya. Ya, ketika di area support nanti bagaimana? Diuji lagi. Kalau mantul ke atas terus berarti akan kembali naik lagi. Sebaliknya ketika turun kuat, misalkan breakout turun, apakah kita lanjut sell? Jawabannya tidak, karena harus menghitung ring berapa hariannya. Nah, kemarin di D1 kita lihat panjangnya seberapa, kita lihat, kita uji. Nah, yang kemarin panjangnya segini. Ini panjangnya segini. Ya, saya geser. Nah, kira-kira ya dekat-dekat dengan yang kemarin, kurang lebihnya seperti ini. Kalaupun panjang kira-kira seperti ini, bahkan bisa kurang. Sehingga kalau misalkan nanti ini turun panjang, ya turun panjang, tetap kita tidak boleh serta-merta mengikuti sell, ya meskipun panjang dominan sell. Kenapa? Karena ini adalah area-area ring, area-area batas kemampuannya, kira-kira sekitar itu, sehingga berpotensi untuk mantul balik ke atas lagi nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap kita perhatikan semua aspeknya untuk kehati-hatian ya, dan antisipasi semuanya.